Chapter 237 Jujutsu Kaisen telah rilis, di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan Kashimo telah memasuki arena pertempuran setelah kalahnya Gojo Satoru. Di mana pada chapter ini pula sang dewa petir langsung menggunakan teknik sekali pakainya yang bernama Kenju Kohasaku. Begitupun dengan sang raja kutukan Ryomen Sukuna, dia juga berubah ke dalam wujud aslinya, di mana pertarungan Hajime Kashimo melawan yang terkuat dimulai. Tertulis pada panel awal, dewa petir Kashimo Hajime memasuki arena pertarungan melawan petarung yang terkuat. Kemudian setelah berada di arena pertarungan tersebut, terlihat bongkahan es yang begitu besar sedang turun menuju ke arah Sukuna. Kashimo juga menyadari bahwa ada seseorang selain Ryomen Sukuna. Ia melompat setinggi 203 meter dari tanah menuju bongkahan es tersebut, dan orang itu adalah Itehoshi Uraume. Setelah berada di atas bongkahan es tersebut, Uraume kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang datang dari atasnya, dan dia adalah Hakari Kimchi. Kemudian Hakari mengatakan bahwa aku telah berjanji pada Kashimo, sayang sekali kau tidak bisa pergi begitu saja. Di mana kedatangan Hakari ke medan pertempuran untuk mencegah orang lain yang akan mengganggu pertarungan Kashimo dan Ryomen Sukuna. Melihat kedatangan Hakari, Uraume pun langsung mengaktifkan teknik terkutuknya yang bernama Ice Formation dan mengatakan bahwa kau tidak mengerti apa-apa. Masih di momen yang sama, melihat Uraume yang telah mengaktifkan teknik terkutuknya, Hakari kemudian mengatakan, "Ayo kita mulai," dan langsung mengaktifkan domain expansionnya, Idol Death Gambler. Meskipun Hakari dapat mencegah Uraume dengan domain expansionnya, namun tujuan sebenarnya dari Uraume bukanlah untuk membantu Sukuna, melainkan dia ingin mengirimkan sebuah benda terkutuk yang berada di dalam bongkahan es tersebut. Melihat kejadian itu, tampaknya Sukuna juga telah mengetahui apa tujuan dari Uraume, sehingga dia kemudian mengangkat tangan kanannya, dan kemudian benda terkutuk itu muncul dari bongkahan es yang meleleh. Benda itu adalah alat terkutuk yang dibuat dari 1000 ikatan sumpah yang bernama Kumatoke. Kashimo juga telah berada di hadapan Sukuna. Melihat kejadian itu, Kashimo kemudian berkata dalam hati, bongkahan es membawa benda itu. Dan terlihat Sukuna sudah bersiap untuk menyerang Kashimo dengan mengalirkan energi terkutuknya ke dalam senjata tersebut. Di momen itu Sukuna mengatakan, efeknya sedikit aneh, sama seperti waktu itu. Kemudian Sukuna menyerang Kashimo dengan menggunakan serangan petir. Namun Kashimo sama sekali tidak berniat untuk menghindari serangan tersebut, sehingga Kashimo terkena dengan telak serangan petir dari Sukuna. Dan di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Kashimo dengan senyum di wajahnya. Dia terlihat baik-baik saja setelah menerima serangan dari Sukuna. Sedangkan raut wajah Sukuna yang tampak begitu kesal karena serangannya sama sekali tidak berefek terhadap Kashimo. Kemudian narator menjelaskan bahwa Kashimo memiliki teknik kutukannya sendiri yang membuatnya kebal terhadap serangan listrik. Di momen itu Kashimo bertanya kepada Sukuna, bagaimana kau menjadi yang terkuat? Atau apakah kau memang sudah terlahir sebagai yang terkuat? Mendengar pertanyaan itu, Sukuna kemudian mengatakan, entahlah, aku dulunya anak yang tidak diinginkan. Mendengar jawaban itu, Kashimo kembali bertanya, tanpa kelemahan, bagaimana caramu bersimpati dan mencintai orang lain? Di momen ini kita sedikit diperlihatkan masa lalu Kashimo. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, aku tak mampu melakukan itu. Selain diriku, semua manusia itu bagaikan debu yang rapuh. Katakan padaku, apa kau merasa kesepian menjadi yang terkuat? Apa kau pikir
Menjadi kutukan yang terkuat adalah kesendirian, mengembara tanpa tujuan, dan mencari tempat bagi kekuatanmu. Dengan tersenyum, Sukuna mengatakan, "Luar biasa, kau sama serakahnya dengan Gojo Satoru." Mendengar Sukuna mengatakan hal itu, ekspresi Kasimo menjadi sedikit terkejut. Kemudian Sukuna melanjutkan perkataannya, "Biar aku tunjukkan padamu, kemarilah arwah terkutuk." Mendengar sambutan dari Sukuna dengan tersenyum percaya diri, Kasimo langsung maju dan menyerang Sukuna dengan menggunakan tongkatnya. Namun serangan tersebut dapat ditangkis oleh Sukuna menggunakan Kumatoke. Kemudian Kasimo mengaktifkan teknik yang bernama Genju Kohasaku. Melihat Kasimo mengaktifkan tekniknya, Sukuna menjadi sangat terkejut. Dan Kasimo berhasil menghantam Sukuna di bagian wajahnya. Kemudian Kasimo sedikit mundur ke belakang dan kembali bersiap menyerang Sukuna. Di momen ini, tampak wajah Kasimo mulai bertransformasi. Kemudian ia menyeburkan sesuatu dari mulutnya. Dan serangan tersebut berhasil mengenai Sukuna dengan telak. Meskipun Sukuna terkena serangan dari jarak yang dekat, namun nyatanya serangan tersebut sepertinya tidak memiliki dampak yang serius. Dan terlihat Sukuna yang baik-baik saja setelah terkena serangan itu. Dengan tersenyum, Sukuna kembali mengatakan, "Tadi itu berisik sekali." Kemudian kita dijelaskan bahwa teknik terkutuk Genjo Kohasaku dapat membuat Kasimo berubah menjadi fenomena apa saja dengan menggunakan energi terkutuknya. Dengan melakukan itu, tubuhnya juga akan bertransformasi. Dengan perubahan wujudnya, Kasimo kembali menyerang Sukuna di bagian wajahnya. Dan Sukuna pun sempat dikejutkan dengan serangan cepat dari Kasimo. Namun Sukuna masih mampu untuk menghindarinya. Kemudian Sukuna berniat menggunakan Kumatokenya. Namun dengan cepat Kasimo terlebih dulu mendaratkan pukulannya di wajah Sukuna. Sehingga kali ini Sukuna harus terlempar jauh ke belakang. Kemudian kita kembali dijelaskan mengenai teknik terkutuk Genju Kohasaku, di mana teknik terkutuk tersebut dapat meningkatkan kelincahannya dengan menciptakan denyut elektrik di otaknya. Gelombang suara disinkronisasikan dengan frekuensi getaran dari materi. Gelombang elektromagnetiknya mengevaporasi segala sesuatu yang datang. Tubuh Kasimo mampu melakukan ini, menjadikan tubuhnya melebihi kapasitas manusia. Namun setelah tekniknya berakhir, tubuh Kasimo juga akan hancur. Kemudian di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Sukuna yang tentunya masih dapat berdiri setelah dihantam oleh Kasimo. Lalu kita kembali dijelaskan bahwa tubuh Kasimo dapat pulih sepenuhnya tanpa harus menggunakan teknik pembalik. Tapi itu hanya bisa dilakukan satu kali saja, dan kali ini kekuatan itu sengaja dihentikan. Kemudian terlihat ledakan kekuatan dari Sukuna. Melihat kejadian itu, Kasimo tampak sangat terkejut. Dan di panel terakhir, kita diperlihatkan bentuk asli dari sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna dengan 4 lengannya, di mana pada salah satu lengan bagian kanan atas terlihat sedang memegang Kumatoke. Tertulis pada panel akhir, transformasi dari reinkarnasinya telah diulang kembali. Mulai dari sini, pertarungan dengan intensitas yang tinggi akan terjadi. Dengan mengerahkan segalanya, Kasimo mencoba untuk mengalahkan yang terkuat. Namun Sukuna sepertinya juga akan serius untuk mengalahkan semua shaman. Meskipun Kasimo menggunakan teknik terkutuk sekali pakainya, tapi saya masih ragu apakah Kasimo dapat mengalahkan Sukuna. Bahkan melawan Gojo Satoru saja, Sukuna mampu mengalahkannya meskipun tidak menggunakan wujud aslinya. Menurut kalian, apabila Kasimo kalah, kira-kira siapa lagi yang akan mampu menghadapi Ryomen Sukuna dalam wujud aslinya? Mungkinkah nanti akan ada sebuah kejutan dari GG Akutami Sensei? Ataukah Gojo Satoru yang akan bangkit dengan mengutuk dirinya sendiri, sesuai dengan prediksi dari channel Abdikos? Oke.
Oke, mungkin segitu aja review Jujutsu Kaisen chapter 237 kali ini. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.